Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang berkarya seni lukis. Dalam mempelajari bab 1 ini diharapkan kalian semua, siswa-siswaku, mampu memahami konsep dan prosedur berkarya seni lukis dengan beragam media dan teknik. KD yang kedua atau 4.1 yaitu membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian daripada seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar yang lain, yang diisi oleh unsur-unsur pokok dari unsur seni rupa yaitu garis dan warna, melalui cat atau pewarna yang lain yang dibubuhkan gambar-gambar lainnya. Sedangkan pengertian daripada melukis, menurut Sudarso, kita kutip satu pendapat tokoh, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan dari si pencipta secara utuh atau penuh. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, maka hal-hal yang akan kita pelajari diantaranya adalah dalam berkarya seni lukis, diantaranya kita harus memahami tentang unsur-unsur dalam seni lukis, prinsip-prinsip dalam berkarya seni lukis, teknik yang digunakan, tema dalam karya seni lukis, gaya serta aliran dalam karya seni lukis. Coba kita perjelas satu persatu. Sekarang unsur-unsur seni lukis. Unsur seni lukis dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual atau yang unsur-unsur tampak diantaranya adalah unsur titik, garis, bidang, ruang, bentuk, warna, dan gelap terang. Sedangkan unsur yang non-visual diantaranya adalah pandangan hidup atau pedoman hidup, keyakinan, pengalaman, serta imajinasi. Sedangkan prinsip-prinsip dalam berkarya seni lukis, yang pertama adalah prinsip kesatuan, di mana arti dari kesatuan ini sendiri adalah dalam berkarya seni lukis, unsur-unsur atau objek-objek dalam karya seni lukis itu bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Yang kedua, prinsip irama. Dalam karya seni lukis juga dikenal istilah irama, atau dalam seni musik biasanya kita mengenal irama dalam seni musik, tapi di dalam seni lukis juga ada yang namanya irama. Pengulangan-pengulangan garis tebal tipis dan seterusnya. Yang ketiga, keseimbangan. Kita mengenal beberapa macam keseimbangan. Ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris di mana bentuk, ukuran antara bidang atas, bawah, kanan, kiri itu sama. Sedangkan yang keseimbangan non-simetris atau asimetris itu antara bagian-bagian atas, bawah, kanan, dan kiri bentuk dan ukuran tidak sama, namun masih tampak seimbang. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu proporsi. Proporsi adalah ukuran perbandingan. Apakah itu ukuran perbandingan antara
objek yang kita gambar dengan media, artinya kalau umpamanya media gambar kita itu buku gambar, kalau buku gambarnya besar, ya otomatis gambarnya harus besar. Jangan sampai buku gambarnya besar tapi gambarnya kecil. Ini juga termasuk kelompok dari proporsi, ukuran perbandingan antara objek yang kita gambar dengan media yang kita gunakan. Atau proporsi dari bagian atau unsur-unsur dari objek kita, objek yang kita gambar. Umpamanya objek yang akan kita gambar adalah flora. Nah, proporsi ukuran perbandingan antara bunga dan daun dan batang, ranting itu harus seimbang. Ini ibaratnya kalau dalam istilah tidak boleh besar pasak daripada tiang. Jadi harus ada tampak ukuran-ukuran perbandingannya, proporsi. Atau kalau kita gambarkan yang lain, proporsi berkaitan dengan komposisi. Jadi komposisi itu unsur-unsur atau bagian-bagian yang mendukung. Nah, umpamanya kita ibaratkan seperti kita mau membuat wedang kopi. Nah, wedang kopi itu unsur atau komposisinya apa saja? Nah, untuk membuat wedang kopi yang nikmat, yang lezat, maka di situ ada komposisinya terdiri dari bubuk kopi, ada gula, ada air. Ini namanya komposisi. Nah, untuk mendapatkan rasa yang nikmat, maka perlu proporsinya, ukuran perbandingannya. Bubuk kopinya berapa supaya imbang dengan gulanya berapa dan airnya berapa. Umpamanya untuk 1 cangkir kopi yang nikmat, umpamanya 1 sendok bubuk kopi, perbandingannya adalah 2-3 sendok gula dan 1 gelas air. Itu namanya proporsi, ukuran perbandingan. Berikutnya, prinsip yang ke-6 yaitu keselarasan. Artinya antara bagian satu dengan yang lain atau unsur satu dengan yang lain, ini ada keselarasan. Ada keselarasan, ada kesinambungan, ada harmoni. Yang ke-7 gradasi, dan yang terakhir adalah kontras. Ini beberapa prinsip yang perlu kita ketahui dalam kita berkarya seni lukis. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan mempelajari tentang teknik-teknik dalam berkarya seni lukis. Teknik-teknik dalam berkarya seni lukis dapat kita lakukan dengan beberapa teknik, diantaranya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel ini biasa menggunakan media cat air di mana unsur airnya lebih banyak, sehingga nanti hasil dari lukisannya lebih transparan, sapuan warnanya tipis. Kemudian yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat ini kebalikan dari teknik akuarel. Jadi kalau teknik plakat ini unsur airnya sangat sedikit, sehingga hasil karya lukisnya lebih pekat, warnanya lebih cerah, gelap, tidak tampak transparan. Teknik yang ketiga adalah teknik spray, teknik semprot. Namanya kalau kita sering lihat orang melukis dengan menggunakan pilok gitu ya, jadi disemprotkan, itu namanya teknik spray. Ada teknik pointillis. Pointillis itu titik-titik. Jadi di mana kuas itu yang biasanya kita sapukan itu tidak disapukan tapi dengan cara dicocol-cocolkan di titik-titik. Itu namanya teknik pointillis. Yang kelima ada teknik tempera. Yang keenam ada teknik basah, ada teknik kering, dan ada teknik campuran. Berikutnya kita akan bahas tentang tema dalam karya seni lukis. Tema dalam karya seni lukis kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ini berarti apa? Seseorang melukis temanya dirinya sendiri, atau biasa disebut dengan istilah potret diri. Melukis dirinya sendiri.
Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi seseorang kadang-kadang menggambar atau melukis dengan tema orang lain selain dirinya. Apakah itu melukis adiknya, kakaknya, ayah, ibu, nenek, atau tokoh-tokoh yang diidolakan. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Jadi objeknya ini alam sekitar, di mana manusia itu hidup. Alam sekitarnya bisa pemandangan alam yang luas, hamparan sawah, pegunungan, lautan. Yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan alam benda. Jadi ini lebih fokus pada benda. Umpamanya yang dilukis itu benda-benda yang ada di meja makan. Biasanya kita temui di meja makan ada buah-buahan, ada piring, ada sendok. Itu fokus pada beberapa benda. Jadi tidak tampak luas, beda dengan alam sekitar. Yang kelima yaitu hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Jadi dalam hal ini objek lukisannya lebih fokus pada kegiatan manusianya, bukan menggambar alam bendanya atau alam sekitarnya, tapi lebih pada kegiatannya. Umpamanya kita melukis tentang hiruk pikuknya suasana di pasar. Jadi kegiatan para pedagang, pembeli di pasar. Kemudian mungkin kegiatan di lapangan, di mana anak-anak sedang bermain sepak bola, atau kegiatan 17 Agustusan, itu ada lomba-lomba di kampung, ada lomba makan kerupuk dan sebagainya. Jadi lebih fokus pada kegiatannya. Kemudian yang keenam yaitu hubungan manusia dan alam khayal. Jadi alam khayal atau imajinasi seseorang itu kita lukis. Jadi kita bisa berandai-andai. Keandai-andaian tadi itu sesuatu yang tidak ada dalam alam semesta ini, kemudian kita gambar atau kita lukiskan. Jadi kita melukiskan hal-hal yang berbau imajinasi atau alam khayal kita. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang gaya. Gaya dalam karya seni lukis. Ada 3, yaitu gaya representatif, gaya deformatif, dan gaya non-representatif. Apa itu gaya representatif? Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat atau gaya alam. Jadi, maksudnya di sini adalah di mana kita melukis dengan objek-objek sesuatu yang real, yang nyata, yang ada di sekitar kita. Jadi selama kita ini masih melukiskan atau menggambarkan tentang lingkungan alam yang ada, umpamanya menggambarkan pemandangan alam pegunungan, alam lautan, kemudian kegiatan masyarakat di kampung, manusia, binatang, flora, fauna. Jadi ada di alam itu berarti masuk kategori yang bergayakan representatif. Nah, gaya representatif ini memunculkan beberapa aliran. Aliran yang masuk kategori gaya representatif diantaranya adalah aliran naturalisme, natur, alami. Kemudian realisme, dari kata real, nyata, jadi sesuatu yang nyata. Dan aliran romantisme. Romantis itu suatu peristiwa-peristiwa yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini. Jadi gambaran tentang naturalisme itu adalah gambaran tentang keadaan alam, realisme kehidupan masyarakat yang real, dan romantisme adalah peristiwa-peristiwa yang dahsyat atau penuh dengan kegetiran, ketegangan, dan konflik. Itu adalah aliran-aliran romantisme. Yang kedua adalah gaya deformatif. Apa itu gaya deformatif? Gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar yang asli.
di mana gaya deformatif ini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara stilasi atau diperhalus, dipercantik, dan cara distorsi, dirusak atau disederhanakan. Yang termasuk kelompok gaya deformatif diantaranya adalah aliran ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan aliran kubisme. Sedangkan yang ketiga adalah gaya non-representatif. Gaya non-representatif ini yaitu karya yang menggambarkan dengan bentuk yang sulit untuk dipahami atau dikenali, yang bersifat abstrak, sehingga aliran yang muncul dalam gaya non-representatif ini adalah aliran abstrak. Demikian anak-anak yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang bab seni lukis. Apabila ada yang salah, kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, jadi ono waktune yo.